Haleluya, biar segala kemuliaan bagi Tuhan. Pujian kita boleh mengalir dari kedalaman hati kita yang paling dalam. Amin. Ibadah kita bukan formalitas, ibadah kita bukan sekedar hadir di sini. Tapi setiap kita saya percaya akan mengalami sebuah perjumpaan yang sungguh-sungguh luar biasa dengan Tuhan. Sekarang sediakan hatimu, buka hati bagi firman. Dengan tema khotbah yang saya sampaikan hari ini, reset hidupmu kembali. Reset itu artinya setting ulang. Install ulang kalau itu pakai istilah elektronik. Mungkin ada di antara kita yang pernah pengalaman handphonenya lemot, handphonenya susah bergerak atau laptopnya. Lalu orang bilang harus diinstal ulang atau harus di reset kembali. Saudara-saudara, kenapa handphone saudara begitu? Pasti akan ada orang bilang terlalu banyak aplikasi, satu. Terlalu banyak sampah, fotokah dia atau dokumen yang sudah dihapus. Tapi ternyata saudara-saudara, kalau ada di sini ahlinya, saudara sependapat ternyata kalaupun kita hapus foto, hapus dokumen, itu tidak hilang langsung otomatis dari handphone itu. Aplikasi di uninstall pun itu tidak langsung hilang sepenuhnya dari sana. Akan tetap ada tertinggal di sana dan itulah yang membuat dia tetap tidak bergerak, tetap tidak beroperasi dengan sempurna. Lalu caranya bagaimana? Install ulang. Tapi ada risikonya. Ketika direset ulang, kembali seperti bentuk aslinya dari pabrik, orang bilang, foto-fotomu hilang, dokumenmu pun akan hilang semua. Jadi dia akan kembali muncul dengan tanpa ada sampah-sampah itu. Persoalannya adalah, apakah saudara berkata, waduh kalau hilangnya fotonya saya nggak usah. Kalau hilangnya dokumennya nggak usah. Boleh saudara bilang begitu. Tapi tetap terima dan pakailah handphone saudara dalam kondisi lambat dan selambat-lambatnya. Lalu pilihan ada di tangan kita. Tetap menyimpan dokumen atau foto dan elektronik kita lambat atau rela itu terhapus, rela itu dihilang, tapi bekerja dengan maksimal. Saudara-saudara, hidup kita pun ternyata punya hal yang sama dengan itu. Berapa lama saudara jadi orang Kristen? Berapa lama saudara melayani? Tapi gitu-gitu ajanya. Ibadah kita tidak lebih dari sebuah formalitas. Pelayanan kita tidak lebih dari sebuah tugas. Nah, oleh sebab itu hari ini kita belajar bersama-sama supaya kita menyatakan langkah nyata kita. Ubah pikiranmu, ubah tindakanmu, dan perhatikan lingkungan atau komunitas di mana saudara berada. Saudara sekalian, kita sering terjebak dalam sebuah kebiasaan yang tidak membangun. Tapi kita tahu itu sulit untuk diubah, sulit untuk dilepaskan. Tapi jangan putus asa saudara, karena firman Tuhan mengajar kita bahwa kita boleh atau bisa mereset ulang hidup kita melalui pembaharuan pikiran, tindakan kita, dan komunitas. Secara umum begitu, tapi perlu kita tahu sebenarnya yang dimaksudkan untuk kita reset hidup kita itu apa. Saudara-saudara, reset hidup itu adalah proses, sama seperti tadi elektronik itu. Proses di mana kita mau meninggalkan, ya, meninggalkan garis bawahi kata meninggalkan kebiasaan hidup kita yang lama yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Ini firman hanya untuk mereka yang rindu kerohaniannya bertumbuh. Tapi kalau saudara berkata udahlah cukup begini-begini sajalah, ya enggak usah kita bicara yang lain. Itu yang menghambat pertumbuhan rohani kita dan sekarang kita harus rela menggantikannya dengan pola hidup yang sesuai, yang berkenan kepada Allah. Dan kalau ini terjadi saudara-saudara, kita mengalami apa yang disebut dengan
perubahan, transformasi. Transformasi setelah kita merelakan diri kita untuk diubah oleh firman Allah. Maka pertanyaan ini mengantar kita kepada 3 kebenaran yang hendak saya sampaikan. Bagaimana kita bisa melangkah dalam perubahan yang nyata. Saya pun sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta juga bergumul terus, Pak. Bagaimana hidupku berubah dan berkenan di hadapan Allah. Bukan sekedar aktivitas pelayanan jalan terus. Enggak. Melayani sibuk dalam pelayanan. Enggak juga. Sebab ada yang kutakutkan. Apa yang kutakutkan? Alkitab pernah kasih peringatan. Bukan setiap orang yang berseru-seru. Seruannya apa? Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan. Hal yang kedua di dalam Alkitab ada contoh begini. Orang itu bilang, aku sudah bernubuat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Memberi, bersedekah, puasa 2 kali seminggu. Itu tugas siapa? Hampir bisa dipastikan kebanyakan hamba Tuhan. Tapi Tuhan bilang, hei, enyah kau dari hadapanku. Hai kamu semua pembuat kejahatan. Mengerikan. Maka saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Jangan hanya bilang, enak jadi pelayan, enak jadi pendeta. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh serius di hadapan Allah, harus berpikir ke sana. Sebagai jemaat juga sebagai orang percaya, harus kita berpikir sampai ke sana pemikiran kita. Aktivitas kita, kehadiran kita di gereja, itu belum jaminan. Walaupun itu penting. Sebab Alkitab juga pernah memperingati bangsa Israel dan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Jauh daripadaku. Maka rekan-rekan semua kita yang hadir di sini, sementara saya khotbah di sini, jangan buka handphonemu itu. Gak ada materi khotbah itu di situ. Jangan buka, sebab akan dicondongkan hatimu ke tempat lain. Pertama kau bilang, buka Alkitabnya. Ya setelah buka Alkitab muncul yang lain. Sementara kau duduk di sini, pacarmu juga yang di atas ini, yang anak-anak muda itu. Dia tanya, Dek lagi di mana? Lagi di hadiratnya. Wih, berarti di gereja kau, Dek? Iya. Apakah akan tetap di hadiratnya atau di hadiratna? Makin lari. Oleh sebab itu kalau bisa, ayo tutup dulu itu. Amin. Wah, memang perlu suatu saat ada alat di gereja ya. Mendeteksi handphone siapa yang hidup. Dan kalau bisa dimatikan semua. Di area ini tidak ada masuk internet. Sehingga orang fokus pada Tuhan. Haleluya. Perubahan apa? Bagaimana kita melangkah? Yang pertama saudara. Reset ulang, setting ulang hidupmu. Hidupku, hidup kita bersama-sama. Dimulai dari yang pertama. Pembaharuan atau pembaruan pikiran. Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, koma. Perhatikan yang saya sengaja dipertebal supaya saudara lihat. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak dimulai dari dalam diri kita. Sehebat apapun, secanggih apapun orang menasehati saudara, kalau niatmu tidak mau, itu semua tidak akan berlaku. Termasuk saya khotbah begini. Oleh sebab itu dikatakan pembaruan budimu dari dirimu. Kemudian sehingga siapa yang tidak mau? Semua kita yang ada di gereja ini, saya percaya, semua kita mau. Apa yang kita mau? Mengerti kehendak Allah. Amin. Kita paham, kita mengerti kehendak Allah. Ini kerinduan kita bersama. Kehendak Allah itu apa saja? Nah, kehendak Allah yang pertama adalah apa yang baik. Itu kehendak Allah. Apa yang buruk bukan kehendak Allah. Yang kedua, yang berkenan kepadanya itu kehendak Allah. Dan yang sempurna,
Yang sempurna itu artinya yang sesuai dengan apa yang dia mau. Itulah kehendak Allah. Dan ini baru bisa terjadi saudara-saudara kalau yang pertama ini yaitu pembaruan pikiran. Ini adalah langkah awal. Pembaruan hidup kita dimulai dari pola, dari cara berpikir kita. Cara berpikir kita akan mempengaruhi seluruh tindakan kita. Dengar. Sekali lagi, cara berpikir kita atau apa yang ada dalam pikiran kita akan mempengaruhi seluruh gerak kita. Saya kasih contoh ya. Kalau dalam pikiranmu Tuhan itu pribadi yang biasa-biasa saja, makanya gak heran kau biasa-biasa saja di sini. Tapi kalau dalam pikiran kita percaya bahwa Allah itu Allah yang sungguh luar biasa, kudus, oh luar biasa, dahsyat sekali dia. Hatimu pun, sikap hatimu pun ketika engkau beribadah beda. Kenapa untuk manusia, andai kata ini sebuah acara di gedung ini, lalu disebut kita akan menyambut seorang, sebutlah itu orang hebat entah apapun jabatannya, akan masuk di ruangan ini. Kita udah duluan di sini. Apa yang selalu dibilang saudara? Mari kita berdiri. Berdiri hanya untuk menyambut siapa? Orang yang punya jabatan hadir di ruangan ini. Kok berdiri? Orang berdiri itu tujuannya apa? Sebagai tanda apa orang berdiri? Menghormati, ya kan? Mari kita berdiri. Karena sebutlah tamu kita yang terhormat, yang datang dari luar angkasa akan hadir di sini. Wah, semua kita berdiri dan berkata, senyumnya pun dibuat. Karena di pikiran kita dia orang hebat. Allah itu di pikiranmu seperti apa? Biasakah atau seseorang pribadi yang luar biasa? Maka rasa takut kita pun akan dipengaruhi. Saudara-saudara, pikiran kita. Pikiran kita yang membuat kita maju, pikiran kita yang membuat kita stagnan juga. Oleh sebab itu jika kita terus berpikir yang negatif, berpikir penuh dengan ketakutan, pikirannya selalu pesimis, tidak pernah optimis, maka tindakan kita juga akan begitu. Saudara bilang gak mungkin. Yang gak ada perbuatan, gak ada tindakan. Tak mungkin itu, berat itu, berat itu. Wah susah itu. Ya udah kita tidak berbuat apa-apa. Tapi ketika saudara bilang pasti bisa, kita akan bertindak. Karena di pikirannya sama, sesuatu yang baik. Nah oleh karena itu saudaraku sekalian, berbicara mengenai pikiran yang harus dibarui. Isi pikiranmu dengan firman Allah. Kepada jemaat yang saya layani, selalu saya bilang. Jangan coba-coba melakukan suatu aktivitas kegiatan di hari yang baru ini tanpa terlebih dahulu engkau baca firman. Saya selalu bilang, baca firman. Orang tanya berapa banyak yang kita bisa baca, terserah. Kalau engkau bisa baca 5 bab atau 5 pasal setiap pagi, silakan. Bisa 5, silakan. Bisa 10, silakan. Bisa 15 pasal, silakan. Bisa 30 pasal, silakan. Tapi jangan bilang, oh Pak maaf, gak ada waktu. Hati-hati loh. Jangan sampai pernah saudara bilang, gak ada waktu. Mau doa, gak ada waktu. Mau ibadah, gak ada waktu. Mau baca firman, gak ada waktu. Suatu saat engkau butuh Tuhan. Lalu Tuhan berkata, maaf, gak ada waktu untuk kau. Selesai juga kita Pak. Maka kalau ada orang bilang sibuk sekali saya. Kesibukanmu membuat engkau tidak bisa berhadapan dengan Tuhan. Kesibukan itu harus diubah. Oleh sebab itu isi pikiranmu dengan firman. Dalam Mazmur pasal yang pertama. Dia merenungkan firman itu siang dan malam. Maka Tuhan akan membawa kita kepada hidup yang baik. Hidup yang diberkati. Pak sibuk Pak sekarang. Mana bisa baca 3 pasal. Wah kepada jemaat itu sudah sampai saya seperti apa ya. Oke lah. Kita berdialog. Oke gak bisa 3, 2, gak bisa 2, 1 pasal maksudnya. Gak bisa 1 pasal juga oke. Di dalam pasal itu masih ada beberapa perikop. 2 perikop. Gak bisa Pak, gak ada waktuku Pak. Oke, ambil yang terakhir. Yang paling kecil. Apa? Berapa? Hah? 1 ayat, oke. Lalu engkau bilang 1 ayat juga gak ada. Mampuslah udah selesai. Mati udah. 1 ayat saja gak bisa. Oh jangan lagi. Tuhan tolong.
Jalan tahun kelima. Setiap pagi di jemaat yang saya layani, saya kirim satu ayat firman. Dengan penjelasan singkat kepada mereka. Siapa tahu engkau bilang terlalu sibuk, minimal engkau makan suplemen ini. Sebab kalau kita buat panjang-panjang, tidak dibaca. Langsung di skip. Panjang sekali masalahnya. Sampai more, begini. Nggak ada yang mau baca itu. Tidak perlu harus scroll, langsung sekali nampak ayat singkat, lalu penjelasan singkat. Itu pun belum tentu dibaca, Bu. Tapi dikasih jempol begini. Maksudnya apa? Supaya Pak Gembala senang. Kasih jempol. Karena suatu saat saya punya pengalaman, saya lihat itu. Masa di waktu saya kirim kan di handphone, di WhatsApp itu kan nampak waktunya. Kok waktu mengirim dengan waktu menjawab sama? Maksudnya merespon. Saya aja berpikir ini tidak selesai dibaca. Kalau hanya langsung misalnya jam 5:05, 5 pagi lewat 5. Dijawabnya juga 05:05. Jadi di situ dia masuk, cup langsung amin, mantap. Entah apa yang diaminkannya. Apa yang dimantapkannya. Benaran loh Pak. Iya, siapa tahu kalau ada jemaat yang ini sedang live dengar ini, ya biar dia merasa akulah itu, biar dia bilang begitu. Tapi oke lah, mau baca apa tidak, minimal itu. Kemudian saudara-saudara, pilih. Itu Filipi pasal 4:8 luar biasa. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang sedap didengar, pikirkan, taruh itu di pikiranmu. Itu hal-hal yang harus kita mulai sekarang dalam pikiran kita. Ibu jangan berpikir, kalau suamiku meninggal malah hari ini macam mana? Makan apa kami besok? Padahal di satu-satunya yang kerja. Nggak usah pikirin itu pikiran buruk. Yang pikirkan adalah, wah mantap juga ya kalau suamiku naik jabatannya. Itu baru benar. Jangan bilang, mati dia. Nggak usah, Alkitab tidak bilang begitu. Nggak, yang jelek itu jangan dipikirkan. Wah bayangkan, pikirkan yang positif. Suami naik jabatan. Jangan pikirkan dipecat, di PHK, atau tabrakan. Makan apa kami? Dari Tuhan atau dari iblis? Tak mungkin dari Tuhan. Pasti dari iblis. Singkirkan pola pikir lama itu pikiran yang buruk. Nah saudara-saudara, oleh sebab itu hari ini siapapun kita, entah kau masih muda, ayah adik-adikku, yang mungkin juga bisa kupanggil engkau sebagai anak dari segi usia, serahkan pikiranmu, ubah pikiran kita. Kedekatan kita pada Tuhan, sikap kita pada Tuhan akan dipengaruhi oleh bagaimana kita memikirkan dirinya. Yang kedua, selain pikiran saudara-saudara, apa yang harus dibarui? Harus direset ulang dalam hidup kita, tindakan kita. Yakobus 1 ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku. Pelaku itu sama dengan tindakan. Pelaku apa? Firman. Iya, saya juga mikirin loh Pak, beneran. Stres, kalau bilang stres memikirkan. Stres dalam arti berjuang. Kadang-kadang Pak, itu kan di masa sekarang semua khotbah-khotbah itu bisa disimpan di zaman teknologi sekarang. Jadi khotbah saya kalau saya lihat buka di komputer, buka di tablet itu banyak sekali. Sama seperti ini nggak pernah terhilang, semua tersimpan di beberapa tempat ini ada sekarang. Kadang-kadang waktu saya buka, mikir juga, banyak sekali juga khotbah-khotbah ini. Apakah aku menghidupi ini semua atau hanya menyampaikannya tapi jauh dari hidupku? Itu pergumulan saya. Banyak sekali Pak. Lihat, ribuan khotbah ini semenjak engkau jadi gembala sebagai pengkhotbah. Buka handphone, buka tablet, atau buka laptop, ada. Kadang-kadang lihat judul-judul, wah aku udah jauh dari poin ini. Waduh gak pernah lagi teringat ini. Dievaluasi. Karena kita tidak boleh hanya menjadi pendengar. Jadi kalau saudara bilang, khotbahnya bagus, saya tidak bangga lagi yang begitu-begituan. Dulu bangga Pak. Di salam Pak, mantap Pak khotbahnya, memberkati. Luar biasa. Dalam hatiku, biar aku senang aja kau bilang begitu. Yang paling utama itu adalah, adakah kau berubah lewat itu? Adakah tindakan kita berubah dibaharui setelah dengar khotbah? Kalau samanya, maka khotbah itu jangan hanya dilihat sebagai pelengkap gereja, pelengkap ibadah. Nggak benar itu ibadah kalau nggak ada khotbahnya.
Harus ada khotbah. Dengar atau tidak, ya itu urusan lain. Apalagi di gereja kita model-model seperti sekarang. Ya kalau dulu kan hanya dengar telinga, pakai telinga saja. Mata tidak perlu berfungsi di saat dengar khotbah begini. Saudara bisa bilang begini, amin, haleluya. Pendeta makin semangat karena gini-gini. Apanya? Gini-gini. Memang karena engkau setengah sadarnya setengah ngantuk. Di saat engkau sedikit sadar bilang, haleluya. Itulah gereja-gereja seperti kita ini. Sekarang ada tampilan di sini. Ini kita gunakan. Jadi kalau sudah bilang hari ini pulang dari sini. Ditanya temannya, khotbah apa tadi? Aku nggak tahu, nggak jelas khotbahnya. Bukan tidak jelas. Inimu yang tak jelas sama inimu. Yang entah apa tadi khotbahnya. Tadi mulai dari mana, berakhirnya di mana. Aku nggak ngerti. Lalu temanmu bilang, sama. Tak apa dibilangnya. Memang di sampingmu dia kamu sama-sama ngobrol, sama-sama main-main. Kalau sampai ada yang bilang hari ini pulang dari sini, entah apa khotbah gembala pendeta tadi. Heran aku, tak sistematis. Pikiranmu yang tak sistematis. Sorry. Kalau sampai bilang nggak ngerti saya, entah apa dibilangin. Nah, saudaraku sekalian, setelah pikiran kita dibaharui, maka langkah berikutnya adalah tindakan kita. Banyak orang memiliki niat. Nah, hanya tinggal niatkah? Niat yang baik untuk berubah. Ya, tadi pagi juga saya bilang pada saat. Siapa di antara saudara yang pernah punya niat baik? Di akhir tahun 2024. Entah November atau Desember. Saudara bilang begini. Nanti di bulan Januari. Nanti di tahun depan. Saya akan baca Alkitab. Yang kedua. Saya akan sungguh-sungguh beribadah. Atau saya akan mendaftarkan diri. Menyatakan diri untuk jadi pelayan Tuhan. Itu di November dan Desember. Berapi-api. Itu niat bagus ya. Haleluya. Saya percaya niat itu sangat disenangi Tuhan. Tapi masuk bulan Januari. 1 minggu berlalu. Wah, masih lemas karena baru tahun baruan. Terlalu banyak makan ini dan ini masih belum kepikir. Oke, 2. Lewat Januari. Sekarang minggu kedua di bulan 2. Sudah sampai di mana? Masih tinggal angan-angan. Nanti di bulan 6 terpikir lagi. Nantilah tahun depan lah itu. 2026. Boleh. Asal kau bisa pastikan kau hidup di tahun 2026. Apa yang kau bisa pastikan hidup di tahun 2026? Saudara bilang, bisa Pak pasti. Orangku sehat kok Pak. Kemarin saya jalan-jalan. Bukan di Medan, di luar negeri. Periksa kesehatan, dokter bilang mantap, gak ada masalah di tubuhmu. Keren. Sampai dokter bilang, sempurna sekali kesehatanmu. Jaminan bro? Jaminan? Enggak, kau berdiri, orang berdiri, jangan saudara, orang berdiri. Mau pergi kerja. Nunggu angkot. Selesai. Atau engkau naik sepeda motor, pelan-pelan. Bagusnya kau, di jalur yang benarnya kau jalan. Ada orang yang miring di belakang. Miring bawa sepeda motornya, ditabraknya kau. Selesai juga. Maka jangan selalu ulur yang baik itu. Nantilah bulan depan, lewat bulan depan. Bulan berikutnya, lewat bulan berikutnya. Sekarang bulan 2. Nanti bulan 10 lah. Karena di situ aku ulang tahun. Di ulang tahunku itu aku perbaharui komitmenku. Sampai di ulang tahun. Sakit hati kau. Karena tidak dikasih kado. Muncul lagi persoalan berikut. Nah saudaraku sekalian. Oleh sebab itu jangan hanya niat yang baik. Ya mari kita berusaha. Semua kita pernah gagal, pernah kalah di situ. Nah oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Apa yang bisa engkau lakukan? Gak usah langsung bilang, mulai minggu depan aku baca Alkitab 15 pasal. Gak usah, itu kebanyakan. Gak yakin saya. Udah bilang 1 ayat dulu, tapi rutin tiap hari. Itu udah bagus itu. 1 ayat, rutin tiap hari. Dan berikutnya. Karena Alkitab bilang setia dalam perkara kecil, Allah beri kita perkara besar. Berani meninggalkan kebiasaan buruk. Memang ada kebiasaan-kebiasaan buruk itu menyenangkan Pak. Betul enggak? Secara daging menyenangkan. Kebiasaan buruk secara daging menyenangkan, tapi menyakitkan hati Tuhan. Mari kita tinggalkan. Hidup dalam kasih dan perbuatan yang baik. Alkitab menandaskan, jangan hanya dengar, tetapi praktekkan, hidupi pelan-pelan.
Saya sebagai pengkhotbah juga mikirnya itu. Berusahanya itu. Sebab saya tidak boleh hanya menyampaikan, mengajarkan kepada orang. Saya harus juga menghidupinya. Sama seperti Esra pasal 7 ayat 10 kalau tidak salah. Esra ayat 7 ayat 10 itu bilang begini. Esra bertekad. Bertekad untuk apa? Meneliti. Bertekad yang kedua apa? Melakukan. Bertekad yang ketiga adalah apa? Mengajarkan. Kalau ada yang ngantuk saya ulang. Bertekad meneliti. Berarti dia persiapan. Bertekad melakukan. Bukan mengajar Pak. Melakukan dulu. Uji coba. Test drive kalau sepeda motor. Coba dulu. Sebelum kita beli tes dulu. Enak gak nih? Boleh gak? Mampu gak? Gak bisa. Jangan beli. Jadi bertekad untuk meneliti. Bertekad untuk melakukan. Yang ketiga terakhir. Dia bertekad untuk mengajarkan. Itu pemikiran serius sampai hari ini. Yang terakhir. Yang ketiga, apa yang harus diubah? Pembaruan pikiran, tindakan. Yang ketiga adalah komunitas, lingkungan. Nah, baca baik-baik ayat itu. Janganlah sesat. Alkitab kasih peringatan, janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Kebiasaan baik apa yang sudah pudar atau hilang dari diri saudara? Yang dulu saudara setia sungguh-sungguh melakukan kebiasaan baik itu. Tapi karena engkau jumpa dengan orang, dicuci otak kita, dipengaruhi kita. Akhirnya kita nggak lakukan lagi. Ada nggak pengalaman itu? Atau pernah nggak berpengalaman begitu? Pasti pernah. Dulu engkau setia. Saya kasih contoh lah dulu ini. Setiap engkau kasih persepuluhanmu. Setiap engkau dapat gaji selalu engkau beri. Suatu saat kau jumpa dengan kawanmu. Bilang, bahas mengenai itu. Kawan bilang, ngapain? Oh, gereja kita itu juga udah bagus kok. Gereja kita itu luar biasa. Nggak usah kasih itu. Benar, iya, nggak usah kasih. Karena dipengaruhi dia. Akhirnya apa yang dulu engkau percayai sebuah kebenaran. Engkau berhenti melakukannya. Maka firman berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Oleh sebab itu, pikirkan sekarang lingkungan. Komunitas kita sangat mempengaruhi dalam hal perubahan hidup kita. Komunitas itu artinya di mana kita ada. Komunitas apa yang saudara ada sekarang? Ya saudaralah yang tahu. Oke, tidak terlalu maju kalau saya bilang. Termasuk gereja. Ini gereja komunitas. Saya tidak mau dengar ada jemaat. Gak bagus, gak enak di situ daripada gak ini. Tapi kau tetap di situ. Ya udah pindah aja. Gereja itu tidak memberkati, pujiannya tidak baik, pujiannya tidak mengangkat. Mengangkat apa maksudnya? Mengangkat kau ke atas. Musiknya tidak menyentuh hati. Tapi tetap beribadah di situ. Kalau engkau sudah tahu itu, saya kepada jemaat saya layani begitu. Tidak lagi diberkati dengan khotbah yang kusampaikan, tidak lagi diberkati lewat pelayanan gereja ini. Silakan pergi, cari gereja di mana engkau bisa bertumbuh. Itu benar. Ya, kasih contoh sederhana, masih ada waktu saya. Di Lubuk Pakam ini, ada banyak tempat makan yang enak. Kalau mau buktikan, nanti setelah pulang ajak saya. Yang saya mau katakan begini. Misalnya, ini rumah makan A. Kita bilang sama kawan, gak enak makan di situ. Kenapa? Pokoknya nggak enak lah, asin lah, kalau nggak asin kurang matang lah, kalau nggak kurang matang basi. Oke. Berapa kali kau makan di situ? Udah 2 kali katanya. Besok lagi kau pergi lagi ke situ. Sama. Keempat kalinya sama, asin tidak pas di lidah kita. Nggak pas selera kita. Tapi engkau bilang, jelek kali itu dunia. Kita jelek-jelekan keluar, tapi selalu pergi makan ke situ. Yang salah siapa? Kalau mau dikatakan yang bodoh itu siapa? Tapi yang lain bilang, aku suka itu. Aku senang kali makan di situ. Berarti bicara soal selera. Maka sikap yang baik adalah dia tinggalkan itu. Dia pergi ke tempat lain karena tidak pas. Untung yang nggak punya yang punya restoran itu nggak bilang begini. Itulah kemampuan kami masak, Bu. Memang seperti itulah menu kami seperti itu.
Kami kalau cicipin udah pas di lidah kami. Tapi ibu bilang asam, itu bukan asam. Ibu yang kurang asam. Nah, artinya apa saudara-saudara? Kita sudah tahu, nggak cocok di situ. Ya jangan pergi lagi ke situ. Termasuk gereja. Kenapa saudara bertahan di sini? Pasti saudara bilang, di sini kurasakan hadirat Allah. Amin. Di sana apa? Tidak kurasakan. Kenapa tidak rasakan? Karena kau udah jengkel dengan dia. Jadi saudara, jika kita harus bergaul dengan orang yang membawa kita ke arah yang salah, lepaskan, jauhi itu. Maka kita bilang, ya cari pergaulan yang membuat engkau makin dekat pada Tuhan. Oleh karena itu, dengan cepat, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang membangun imanmu. Ya, kelilingi dirimu yang membangun imanmu. Termasuk adik-adikku, anak-anakku, remaja pemuda yang ada di sini. Cari teman hidup. Salah satu yang pertama, poin pertama. Bukan cantik, bukan ganteng, bukan rambut panjang, bukan putih dan lain sebagainya. Dia cinta Tuhan. Kalau tidak cinta Tuhan, no. Urutan pertama harus panjang rambut. Ya. Rambut panjang itu bisa dibuat. Tungguin aja 1, 2, 3 bulan. Panjang rambutnya. Tapi itu bisa dipotong pendek. Jadi jangan pakai urutan nomor 1 itu. Urutan nomor 1, dia cinta Tuhan. Dia harus lebih cinta Tuhan daripada cinta padaku. Wah kalau udah begitu, aman itu. Besok ada masalah, ketika kau berkeluarga sama dia ada masalah, ada tantangan. Jalan terus. Kan dia mengandalkan Tuhan. Amin. Ini pada lihat kesini serius ini apa? Ngomong apa? Oke. Kelilingi. Kedua, tinggalkan komunitas atau bertahanlah di komunitas itu. Kalau itu menguntungkan bagimu, membuat engkau makin dekat pada Tuhan. Dan bangun hubungan yang sehat dengan semua orang yang ada di komunitas kita itu. Ini sudah merah. Perubahan hidup yang sejati itu dimulai dari pembaharuan pikiran kita, saudara. Kemudian tindakan dan juga diperkuat dengan komunitas atau lingkungan kita. Kemudian, jika kita ingin mengalami penataan hidup kembali atau reset hidup, maka kita harus berani meninggalkan kebiasaan lama dan kita berjalan dengan kebiasaan baru. Oleh sebab itu hari ini pikirkan pertanyaan ini, renungkan baik, jawab sendiri hari ini. Yang pertama, apa yang harus saya, bukan kita, karena beda-beda. Tapi jawablah pertanyaan ini. Ganti kata kita menjadi diri kita. Apa yang harus saya ubah dalam cara berpikirku hari ini? Yang kedua, tindakan apa yang perlu saya mulai? Tindakan apa yang perlu saya mulai atau saya tinggalkan? Dan terakhir, komunitas seperti apa yang harus saya ikuti, saya bangun. Kalau kita mau ketiga hal ini mengubah hidup kita, maka percayalah sesuatu yang baik. Hidup kita makin dikenan oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri.